Halo sahabat-sahabat Alur, selamat datang di Alur Channel. Kita sering mendengarkan kata oligarki, entah itu dalam orasi demonstran ormas atau demonstrasi mahasiswa yang turun ke jalan meneriakkan yel-yel anti-oligarki. Setiap narasi yang dikeluarkan dalam pidatonya selalu saja terselip kata oligarki. Tidak hanya kalangan demonstran dan aktivisme, seringkali menggunakan oligarki dalam mengkritik pemerintahan. Kalangan politisi oposisi seringkali menggunakan kata oligarki dengan tujuan yang sama, yaitu mengkritik pemerintahan. Bahkan, setiap kali Anda membaca artikel atau opini yang berkaitan dengan sistem kepemerintahan oligarki, selalu tertuju pada pengusaha konglomerat saja yang masuk ke pemerintahan dengan melakukan intervensi langsung jalannya kepemerintahan, dan hanya menguntungkan dirinya secara pribadi atau usahanya. Memang ini tidak baik bagi pemerintah jika gurita oligarki masih menguasai sistem pemerintahan. Beberapa kalangan politisi di luar pemerintahan hanya menggoreng kata oligarki dengan tujuan menarik simpati masyarakat tanpa ada solusi dalam memberantas oligarki pemerintahan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bisakah negara tanpa oligarki? Atau negara memang membutuhkan oligarki? Oligarki itu tidak hanya orang-orang yang memiliki modal kapital besar. Elit juga punya legitimasi tinggi terhadap negara, bisa mengintervensi ke pemerintahan. Dan biasanya ini turun-temurun dalam keluarga. Bisa juga kontrol terhadap tentara dan mungkin juga otoritas agama tertentu. Semisal negara Iran, kekuasaan penuh dipengaruhi oleh otoritas agama tertentu. Dan beberapa partai politik kita di Indonesia pun juga memiliki otoritas agama tertentu, semisal tampuk kekuasaan tertinggi mereka dalam Majelis Syuro atau Dewan Syuro yang menentukan strategi organisasi partai politiknya. Tapi kalau di Indonesia, seringkali oligarki masuk dari kalangan orang-orang yang memiliki modal besar untuk mempengaruhi jalannya sistem kepemerintahan. Mungkin kalian pernah menonton Seksi Killer yang dimana dipublikasikan oleh Watchdog, di mana pertarungan kontestasi Pilpres 2019 kemarin itu dikepung oleh oligarki yang memiliki modal kapital besar. Pertarungan Pilpres memang agak sulit terhindarkan akan kepentingan oligarki, di mana biaya kampanye ke daerah membutuhkan biaya besar sekaligus pembentukan tim kampanye calon presiden. Kalau menurut Toto Izul Patah dari Lingkaran Survei Indonesia tentang ongkos pencalonan presiden, harus mempersiapkan dana minimal 1 triliun rupiah, itu pun katanya masih keteteran dalam menjalani proses kontestasi Pilpres. Karena biaya rekom partai, biaya kampanye, bayar tim sukses, biaya konsultan pemenangan survei, dan biaya lainnya. Nah, sekarang momentum Pilpres tidak cukup 1 tahun lagi. Dan lembaga survei memberikan gambaran elektabilitas tokoh-tokoh politik yang menunjukkan 3 tokoh politik yang menguat elektabilitasnya, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kemudian, saya melakukan penelusuran LHKPN dari ketiga tokoh politik tersebut dan menunjukkan kekayaan yang dimiliki ketiga tokoh politik tersebut. Hanya Prabowo Subianto yang memiliki kekayaan paling tertinggi per tahun 2020. Memiliki kekayaan sekitar 2 triliun rupiah lebih. Ganjar Pranowo per tahun 2020 memiliki kekayaan sekitar 10 miliar rupiah lebih. Dan Anies Baswedan per tahun 2019 memiliki kekayaan sekitar 11 miliar rupiah lebih. Dari ketiga tokoh politik yang memiliki elektabilitas tinggi, maka hanya Prabowo Subianto yang memungkinkan mampu membiayai dirinya secara pribadi. Kalau kita kaitkan dengan pernyataan Toto Izul Patah tentang minimal 1 triliun rupiah untuk ongkos capres dan cawapres. Jadi Anies dan Ganjar masih membutuhkan sumbangan atau suntikan dana untuk melanjutkan pencalonannya, entah itu menjadi capres atau cawapres. Kenapa mesti minimal 1 triliun rupiah ongkos yang dikeluarkan untuk pertarungan?
Dan bagi saya, ini hanyalah ongkos untuk pembentukan tim sukses mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke TPS. Semisal, ongkos yang dikeluarkan mulai dari provinsi sampai ke TPS, itu membutuhkan dana sekitar 1 juta rupiah. Ini hanya sekedar kalkulasi kotornya saja. Maka kita akan memerlukan biaya sekitar 800 miliar rupiah lebih, karena jumlah TPS di seluruh Indonesia ada sekitar 800 ribu lebih TPS. Bagaimana cara mendapatkan dana sebesar itu? Cara mudahnya, maka harus ada oligarki masuk mendanai capres tersebut untuk memenuhi dana kampanye mereka. Karena kalau kita mengharapkan pendukung untuk mendanai capres yang dia dukung, maka harus mencari 800 ribu pendukung yang rela mendonasikan uang mereka sebesar 1 juta rupiah. Sehingga terkumpullah dana sekitar 800 miliar tersebut. Itu pun hanya mendanai kebutuhan tim di tiap TPS. Ini belum termasuk soal biaya konsultan, survei, branding periklanan, dan biaya lainnya. Dan ini pun sama saat kontestasi pilkada, pilcaleg, bahkan pemilihan kepala desa sekalipun. Oligarki masih bisa masuk menyuplai secara pendanaan kampanye atau otoritas identitas tertentu. Ada cara untuk meminimalisir oligarki kapital masuk ke dalam pertarungan politik. Seperti halnya Bernie Sanders, tokoh politik dari Amerika Serikat, pernah melakukan donasi dari pendukungnya sewaktu pemilihan presiden dari Partai Demokrat, di mana lawannya adalah Hillary Clinton. Di mana keduanya melakukan donasi, baik itu Hillary Clinton melakukan penggalangan dana dari para oligarki, sedangkan Bernie Sanders itu menggalang dana dari pendukungnya dengan membatasi batas maksimal itu sebesar $3 di setiap pendukungnya. Penggalangan dana dari Bernie Sanders, hasil dari uang receh $3 tersebut, itu mampu menyamai penggalangan dana dari Hillary Clinton yang disokong oleh oligarki, yaitu sebesar $182 juta Amerika. Hasil kontestasi pemilihan presiden dari Partai Demokrat mampu dimenangkan oleh Bernie Sanders. Jadi, kekuatan penggalangan dana dari rakyat demi mewujudkan negara tanpa oligarki masih bisa diwujudkan. Akan tetapi, beberapa revolusi tanpa oligarki yang dimana kekuasaan penuh diberikan oleh rakyat tanpa ada campur tangan oligarki itu tak berlangsung lama. Seperti halnya Paris Komune, sebuah periode pemerintahan sementara di Paris pada tahun 1871. Tanpa adanya oligarki dalam konsep Paris Komune ini dipandang sebagai suatu bentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan adil, di mana kekuasaan berada pada tangan rakyat dan tidak dikontrol oleh sekelompok elit. Sayangnya, konsep Paris Komune ini tanpa oligarki hanya menjadi mimpi bagi banyak orang. Dalam kenyataannya, Paris Komune tidak berlangsung lama dan ditumpas oleh pasukan Prancis yang didukung oleh pasukan Prusia. Namun konsep ini tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang yang berjuang untuk memajukan demokrasi dan hak-hak rakyat. Pertanyaannya, bagaimana demokrasi di negara kita? Apakah bisa tanpa oligarki? Sepertinya akan teramat sulit di negara kita tanpa ada oligarki, karena efek dari kerancuhan demokrasi adanya kesenjangan ekonomi, sebagaimana menurut Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, menyatakan oligarki semakin menguat di Indonesia. Menurutnya, yang menjadi penyebab menguatnya oligarki di Indonesia itu bersumber pada dua hal. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dengan 0,02% masyarakat yang menguasai 10% pendapatan domestik bruto atau PDB. Kedua, adanya warisan sistem Orde Baru dalam sistem ekonomi politik. Kesenjangan ekonomi membuat masyarakat menganggap ekonomi sebagai variabel utama untuk mengukur demokrasi atau tidaknya suatu tatanan politik. Ini menjadi bukti bahwa dalang dibalik tidak majunya sebuah demokrasi karena modal kapitalisme besar itu masuk dalam ruang-ruang demokrasi itu sendiri. Kemudian banyak yang mengaitkannya dengan oligarki. Kenapa oligarki begitu melekat dalam demokrasi kita? Karena oligarki yang melekat di dalam demokrasi itu sudah terinstitusi nasional atau terlembaga seperti di Indonesia dan negara-negara demokrasi pada umumnya. Atas dasar itulah, orang sering mengatakan oligarki bukan sesuatu hal yang baru dalam demokrasi, dan ini alasan Karl Marx mengatakan bahwa
Demokrasi adalah jalan melawan kapitalisme menuju sosialisme. Karena memang demokrasi terbuka bagi siapa saja untuk berkuasa, terutama untuk mereka yang mengorganisir, terorganisir, dan mau berkuasa. Dari kata mengorganisir, terorganisir, dan mau berkuasa, mampu dimainkan oleh para oligarki atas kebebasan mereka masuk dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Karena partai sebagai lembaga yang berhaluan demokrasi atau jalan koordinasi untuk para calon pemimpin negara, telah diberikan aturan dan administrasi tentang pembentukan partai yang harus melalui verifikasi faktual. Semisal kantor, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai level kecamatan, harus ada dan mesti memerlukan biaya besar untuk pembangunan kantor atau sewa kantor selama 5 tahun. Keperluan pemenuhan administrasi ini membuat oligarki masuk dalam tataran pembentukan partai. Jadi jangan heran beberapa partai Indonesia mampu lahir dari kalangan yang memiliki kapital besar untuk menyokong berdirinya sebuah partai. Memang oligarki memiliki fleksibilitas, baik itu dalam lingkup sistem kepemerintahan monarki, karena bisa saja itu mempengaruhi raja atau ratunya. Di kepemimpinan otoritarian pun demikian, karena di negara Soviet itu memiliki 200-an oligarki mempengaruhi sistem kepemerintahan mereka. Demokrasi pun seyogyanya menghindari oligarki dalam tataran kepemerintahan bisa saja masuk karena demokrasi memberikan ruang kepada siapa saja, baik itu kelas elit ataupun masyarakat menengah ke bawah. Keuntungan demokrasi karena masyarakat masih menjadi titik utama menentukan arah kepemimpinan Indonesia, sehingga kepentingan oligarki masih bisa diminimalisir. Sejatinya kita tak mampu terlepas dari kepentingan oligarki, baik secara oligarki agama, kalangan elit atau bangsawan, kontrol terhadap tentara, budaya, apalagi oligarki ekonomi, ataupun kapitalisme. Kita hanya bisa menseimbangkan kepentingan oligarki itu dan kepentingan masyarakat bila masyarakat sadar atau menyumbang kepada pemimpin yang dia pilihnya nantinya. Setidaknya tidak memilih atas dasar money politik ataupun dasar kepentingan golongan tertentu. Oke, cukup sekian konten video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Alur. Kalau ini menarik dan mau dibahas lebih mendalam lagi, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan ngobrol di kolom komentar. Tetap like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di konten video selanjutnya.